Bendino disuruh kita membaca. Tapi kita maknanya seperti bablas. Nggak bergetar di hati. Pada ciri khas orang beriman yang betul-betul beriman, kan membaca ayat itu bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Kampus Center untuk mengikuti manajemen Islami. Manajemen Islami pada sore hari ini mengangkat tema mengenai manajemen Al-Fatihah. Sebagai umat muslim kita tahu bahwa kita diwajibkan untuk sholat dalam satu hari ada 5 kali sholat, dan dalam setiap sholat itu kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Begitu besar dan utamanya dari surat Al-Fatihah tersebut. Nah, kita ketahui apa itu fadilah surat Al-Fatihah dan bagaimana manajemen Al-Fatihah tersebut. Untuk itu pada sore hari ini sudah duduk bersama saya Ustadz Zuli Murtado. Beliau guru kita pada kajian manajemen Islam ini, dan kita harapkan ilmunya pada sore hari ini semoga bermanfaat. Dan saya peringatkan lagi untuk ibu-ibu boleh mencatat kajian pada sore hari ini, karena seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwa sebenarnya ingatan itu adalah kuda yang liar dan catatan merupakan pengikat. Oke, baiklah, tidak akan berpanjang-panjang lebar, mari kita gali lebih dalam mengenai manajemen Al-Fatihah. Seperti apa itu manajemen Al-Fatihah? Ustadz Zuli Murtado akan menjelaskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu-ibu, saudara-saudara sedaya yang dirahmati Allah, kita berkumpul sekarang ini alhamdulillah hujan cukup deras, mudah-mudahan membawa berkah. Kita pada kesempatan sekarang ini di kajian perdana ini kita akan menyampaikan manajemen Al-Fatihah. Sekali lagi, mungkin enaknya saya berdiri ya. Matur suwun. Di dalam forum kajian ini, kita mengutamakan display atau kedalaman kita bisa memahami tuntunan Islam yang luar biasa. Kita sudah punya Allah Rabbul Alamin yang mengatur semuanya, menciptakan semuanya termasuk kita. Kita sudah diberikan Rasul yang terbaik di akhir zaman. Kita sudah diberikan tuntunan Al-Quran, hadis yang terbaik untuk mengelola kehidupan kita di zaman-zaman akhir ini, globalisasi. Dan kita sudah diharapkan oleh Allah menjadi khairu umat. Masalahnya kenapa kita kok masih sering pecah-pecah, menjadi buih, dan sebagainya? Karena kita kurang memahami, menghayati, mengimani tuntunan Islam itu. Nah, tuntunan Islam ini kalau diringkes, intisarinya ada di surat Al-Fatihah. Maka disebut Ummul Kitab.
Maka habluminallah, hubungan pada Allah, itu syarat mutlaknya di situ ada kita membaca Al-Fatihah. Puluhan ribu malaikat menyertai turunnya Al-Fatihah. Dan satu-satunya surat yang turun secara utuh 7 ayat itu Al-Fatihah. Karena pentingnya ini, kita sudah nggak terbatas mengucapkan Al-Fatihah, tapi mungkin kedalamannya yang belum. Nah, sekarang kita agak dalam, sehingga kita setiap membaca itu tergetar hati kita. Ini Al-Fatihah ini bacaan umul kitab, intisari dari Quran itu ada di Al-Fatihah. Maka ini menjadi jalan hidup utama kita. Diringkes, diresume di dalam Al-Fatihah. Nah, kalau kita melihat prinsip jalan hidup ini, maka kita akan coba setiap hari melaksanakan prinsip-prinsip itu. Mudah-mudahan seperti yang kita harapkan, kita selalu beriringan dengan nikmat di dunia maupun di akhirat. Apapun kondisi kita. Nah, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, itu kita mesti memiliki sesuatu tujuan. Lah, di dalam Islam ini tujuan kita ini kepada Allah, kita sebagai hamba Allah, mengabdi kepada Allah, pasrah total kepada Allah. Tetapi kita di dunia ini, fungsi utamanya sebagai khalifah fil ard, pemimpin, pengatur, pengelola di muka bumi. Jadi kita harusnya menjadi hamba Allah yang kokoh di dunia, dekat dengan Allah, disayangi. Insya Allah jalan hidup kita ini akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Nah, kalau dalam perjalanan contohnya, hidup ini ada yang kadang-kadang celorot naik begitu, karena anaknya raja atau apa gitu, tahu-tahu jatuh. Ada yang zigzag gini, wes pokoknya nggak enak begitu. Yang bagus di dalam kehidupan kita itu perjalanan tetap ada lika-liku, tapi makin lama makin baik. Itu umat muslim diharapkan seperti itu. Entah nanti jatuh keturunannya jadi baik. Maka kita pelajari jalan hidup utama yang diberikan kepada kita sebagai tuntunan. Tuntunan itu cahaya, membuka hati kita untuk kita bisa terang benderang melihat mana yang benar, mana yang salah. Nah, benar membawa kebaikan, nek salah membawa kesesatan, membawa azab. Nah, karena itu kita cobalah satu persatu kita pahami prinsip-prinsip tuntunan Islam, sehingga kita bisa mengelola kehidupan kita, keluarga kita, dan sebagainya itu menjadi khairah ummah yang terbaik. Karena ummah yang terbaik itu ujung-ujungnya dicirikan oleh kita menjadi hamba Allah yang rahmatal lil alamin, yang membangun kebaikan-kebaikan di muka bumi. Nah, prinsip pertama, setiap kita membaca Al-Quran diminta oleh Allah untuk ta'awudz. Prinsip yang pertama.
Dan ini bukan bagian dari ayat Al-Fatihah yang 7 itu, yang memang berulang-ulang kita baca, berulang-ulang dimanapun umat Islam itu membacanya. Tapi kita dituntunkan untuk sebelum membaca Quran ta'awud. Nah, prinsip ta'awud ini harusnya di dalam kita mengkaji, menjalankan kehidupan, itu harus masuk di dada kita. Jadi, aku berlindung kepada Allah saja. Karena di dalamnya nanti ada iyyaka na'budu, ya tahu. Dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Setan itu musuh nyata, jelas, cetha, welo-welo, kapanpun, dimanapun, setiap saat. Sampai kita mati, setan selalu menggoda. Pokoknya mengarah kebalikannya dengan kebenaran, dia membuat kebenaran, janjane itu kebatilan. Tapi banyak orang kebujuk, karena janjinya setan sudah kepada Allah sudah jelas. Aku akan goda sekali umatnya Nabi Adam ini, agar nanti banyak menjadi pengikutnya di neraka. Karena godaan dia itu setiap saat, dan anak cucunya banyak sekali. Nomor satu jalan hidup kita ini, kita berlindung kepada zat yang pasti. Setan nggak bisa apa-apa. Siapa itu? Allah. Mau cuma kalimat, tapi harus disertai hati. Aku berlindung kepada Allah, zat yang setan itu gak ada apa-apanya. Padahal setiap niat baik kita kemana-mana, mau sodako, digoda setan. Anaknya nangis, jaluk es, gak sido mau sodako tadi, entek duitnya. Jadi setan tuh goda di mana-mana. Setiap perbuatan baik digodain terus. Nah, godaan setan itu paling hebat di dunia ini. Membuat orang bisa emosi, membuat orang bisa gegeran, eker-ekeran, paten-patenan dan sebagainya. Sedulur dewe kalau masalah waris itu kalau sudah kadungan itu iso paten-patenan ya Bu. Nah, setan. Langkah pertama biar kita ini lancar hidupnya, setan tuh harus dikeokkan. Caranya apa? Ya kita njaluk kepada zat yang setan pasti kalah. Nggih, Bang, nggih? Iya. Maka kalau saya tuh lagi dandani apa gitu ya, wangil banget, sampai rodok emosi gitu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim gitu, Pak. Gitu, Bu. Tahu-tahu tenang, ya sabar itu kan. Mungkin ada yang salah, tak kasih lampu begitu. Contoh begitu. Jadi setiap langkah kalau ada yang beleset dari ini, jenengan terima amplopnya enggak jelas gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi hambar itu. Jadi hambar, gak gelem buat terima. Jadi prinsip pertama, kita hilangkan musuh paling besar yang cetha welo-welo. Itu oleh Allah loh itu yang dinyatakan. Setan itu sudah kelompok jelas-jelas dia itu masuk kelompok batil 1000% kasarannya. Ya, nggak ada ceritanya setan itu ngajak kebaikan, nggak ada. Musuh yang bolak-balik nganu hati bisa gegeran antara bojo, antara anak, apa semuanya itu. Nek musuhnya sudah keok, kan gampang kita. Ibarat jalan itu di situ ulo-ulone dibersihkan, ya toh, ono ulo, ono guagal itu bersihkan, kan enak kita, gitu. Nah, itu jalan hidup yang pertama, itu prinsipnya itu. Maka jangan lupa setiap kita melangkah ta'awud. Terus digandeng dengan prinsip yang kedua, yang itu diawali di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, mengatasnamakan Allah, nyandar nih nang Allah. Aku nyambut gawe iki, ngajar dan sebagainya itu mengatasnamakan Allah. Dan Allah itu Rahman Rahim.
Kalau kita sudah menyatakan sama Allah itu, Allah akan mencukupi kita. Karena sifat Rahman Rahim. Jadi dimudahkan jalan. Yang pertama musuh itu dikeokkan, yang kedua, prinsip kedua, kita dimudahkan, di backup, ya, di backup, diberi rahmat, diberi nilai ibadah, dicatat sebagai ibadah, dimudahkan, diberikan jalan-jalan keluar yang kita pusing sebelumnya jadi gampang. Wong sing sadurunge muarah nagih utang misalnya gitu je, itu jadi moro-moro wis enggak usah lah bismillah. Tak wis ojo si sahur gitu kan. Alhamdulillah toh, semacam begitu. Nah, jadi kita setiap melangkah auzubillahi bismillahirrahmanirrahim, ya toh, itu memudahkan jalan kita. Kita menjadi bernilai ibadah. Oh, hati-hati loh, catatan amal itu makin banyak kita itu. Dan menjadi surga. Semakin catatan amal baik kita, semakin kita akan disayangi Allah. Nek Allah sudah sayang, itu nyah-nyoh. Apa njalui kita itu pasti dikabulkan. Oh, Allah itu zat segalanya, gitu. Percaya tak itu? Pada waktu mengucap bismillah harus dalam hati. Ya. Terima kasih. Ini nanti menarik sekali ya kita pembahasannya mengenai manajemen Al-Fatihah ini, Ustadz Kiri. Nah, tapi durasi juga. Nah, kita akan masuk ke tanya jawab mungkin ini. Akan lebih diperdalam lagi nih, sepertinya ibu-ibu juga pasti ada pertanyaan ya. Nah, silakan buat yang mau bertanya. Monggo, nggih. Monggo, ini belum selesai tapi nggak apa-apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Juli Kotadi yang saya hormati, juga moderator Mbak Nailin ya. Menghadapi era global saat ini ya, rasanya itu dari kemerungsung gitu ya. Waktu seakan berjalan lebih cepat. Kemudian kita nggak bisa memang berpisah dengan media digital ini ya, HP terutama. Ketika melihat itu hari-hari ini tuh semakin rancu mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Jadi memang pegangan dari Al-Fatihah tadi, saya sendiri sering mengucap iya karena butuh ya kadang sehari gitu ya. Karena bingung mau apa gitu ya. Kemudian muncul rasa was-was gitu ya, dan memang harus tip apa lagi yang bisa dilakukan oleh kita, apalagi untuk usia lanjut seperti saya. Ada rasa was-was dan ketakutan begitu ke depan ini, bagaimana ini benar gak sih, ini salah mana yang benar gitu ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Bu Sinten namanya tadi? Saya Bu Nurti. Bu Nurti ya. Nah, kita lanjutkan. Oh, monggo. Boleh langsung. Atau Mbak Ember langsung baca Fatihah langsung Fatihah itu gimana Pak? Boleh. Saya pernah sholat di musola. Kok Allah Mbak Ember langsung baca Fatihah itu gimana? Itu membaca Al-Fatihah memang wajib Bu ya. Syarat kalau nggak baca nggak sah. Tetapi iftitah itu sunnah Bu. Yang sempurna baca, tapi kalau andaikan tidak, ya tidak membatalkan. Kita makmum ya, kita manut ini. Iya, begitu Bu. Oke, apa kita lanjutkan ya? Ya lanjutkan. Jadi ibu-ibunya masih pada mau bertanya ini, kita maksimalkan saja. Jadi gitu. prinsip yang ketiga, Anda panjenengan harus menjadi hamba-hamba yang hobi bersyukur. Hobi bersyukur. Ini intisari Islam loh ya. Ini umul kitab loh ya. Bendino disuruh kita membaca. Tapi kita maknanya seperti bablas. Nggak bergetar di hati. Pada ciri khas orang beriman yang betul-betul beriman, kan membaca ayat itu bergetar. Jadi ini alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dikembalikan, segala puji. Kita ini nggak pantas dipuji, ya. Dalam konsep Islam, kita ini nggak pantas dipuji. Sak hebat-hebatnya manusia itu nggak pantas dipuji.
Bagaimana saibate manusia nggak butir satu pasir di laut aja nggak ngerti. 1 detik setelah itu aja nggak ngerti. Allah mengetahui semuanya. Allah menciptakan dengan mudah. Hati-hati kita semuanya, daun yang jatuh setiap detik, setiap saat Allah sibuk dan tahu persis kita ini lagi grundel atau lagi tidak dan seterusnya. Ya, untuk itulah segala puji bagi Allah, karena Allah itu Rabbul Alamin. Sudah menciptakan semua itu untuk manusia. Bintang digawe template-template kelihatannya. Matahari enak neng kono. Padahal ngatur itu nggak semudah itu. Bulan seperti itu. Nek pas wayahe bulan purnama gede dan seterusnya. Semua diatur yang panjang, nanti itu ada tema tersendiri. Tapi intinya adalah Allah sudah mengatur semuanya itu untuk kepentingan manusia sehingga dimudahkan, bahkan oksigen untuk kepentingan kita pun sudah didesain dengan campuran nitrogen H2O, uap air ya, sama CO2 sedikit sama oksigen. Perbandingannya itu hampir sama. Sehingga bisa nikmat sekali itu. Begitu nggak ada oksigen, matilah kita. Begitu nggak ada nitrogen, terjadilah pengendalian bakteri yang luar biasa, nggak terkendali. Itu luar biasa. Delala itu berupa udara yang kemanapun bisa masuk. Coba aja kalau berupa air, airnya yang dhuwur nggak dapat bagian oksigen, matilah dia. Allah sudah menciptakan itu, makin direnungi makin nangis kita. Rabbul Alamin yang mengatur seluruh alam itu pantas kita puji, bukan kita. Kita hanya nanem, tapi kita hanya ngasih obat merah atau apa gitu ya, atau zaitun apa. Tapi yang merangkai gitu, begitu ada melahirkan, begitu merangkai dan sebagainya, itu sel-sel itu siapa? Itu sunatullah. Itu aturan Allah. Dan itu kalau tidak dikehendaki oleh Allah, bisa berbeda. Ya, bisa juga bagi kita cacat atau apa. Jadi itu semua pantas untuk Allah. Intinya, prinsipnya, kita jangan sombong. Jadi kalau tadi itu awalnya setan keok, kedua dimudahkan, dengan rasa syukur hati bisa tenang, hati bisa bahagia, dimudahkan, diberkahkan oleh Allah. Karena akan ditambah-tambah. Begitu. Nah, mangan sego tempe, sego tahu, suwenake ndak karu-karuan itu. Dan seterusnya, ya, diberkahkan. Kemudian Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kita harus percaya sifat paling menonjol kalau di agama lain itu ajaran kasih begitu ya. Kita ini luar biasa, Allah mengendorsement sama kita, mendorong. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ibu-ibu yang sama anaknya pengasih penyayang, waduh sama Allah. Ya. Kalau kita sudah bersyukur, mengatasnamakan Allah dan sebagainya, Allah senang pada kita. Mendekat satu, Allah mendekat. Karena itu kitalah harus jadi orang yang punya cinta kasih, punya kasih sayang. Kalau kita mengikuti watak atau karakter Allah yang baik itu, Allah akan semakin dekat sama kita. Dan dimanapun Allah Maha Kasih, Maha Sayang, dan kita ngikutin, kita akan sefrekuensi sama Allah sehingga akan mudah nyambung. Anak yang nakal bendino disuni dengan penuh kasih sayang, harus dengan kasih sayang. Sama anak yang nakal, murid yang nakal, guru yang nakal, kasih sayang didepankan, jangan jengkelnya yang dikedepankan. Kita kalau marahi anak, kadang jengkelnya sudah dirasakan oleh anaknya, bukan kasih sayangnya itu, karena kita jengkel. Kasih sayang, harus kasih sayang, itu kekuatan luar biasa bagi seorang ibu, seorang bapak, seorang pemimpin untuk mempengaruhi. Jadi kalau ditarik itu, titik paling tinggi mempengaruhi orang adalah karakter kasih sayang. Dan itu yang punya Allah. Kita hanya mengikuti ajaran itu. Ya. Nah, Maliki Yaumiddin. Kita harus yakin bahwa tidak ada raja di hari pembalasan. Ini menjadi prinsip
hidup di dunia boleh kita ditipu-tipu dan sebagainya karena kelemahan kita tidak tahu, kita maunya nulung konco tapi konconya malah mentung dan sebagainya. Tapi tidak, setelah mati hukum Allah 100% yang terjadi, nggak ada yang berkuasa. Disitulah keadilan. Karena kalau itu satu dzarrah kebaikan akan dikejar-kejar. Maka kalau kita sudah mati, biasanya di Quran mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Urip nonewa as-sadaqah wa aku minas sholihin. Aku akan bersedekah. Karena bersedekah itu nyuburnya sampai 700 pahalanya itu. Nah, kalau kita berbuat baik ya mau 27 sholat jamaah 27. Tapi kalau sedekah sampai 700 itu paling akeh, sehingga sedekah itulah yang membuat timbangan itu langsung blek banyak sekali. Makanya urip noneh ya Allah jangan dimatikan dulu, aku mau bersedekah, aku mau menjadi orang yang baik. Jadi begitu. Jadi ini penting. Bolehlah di dunia apapun yang terjadi, tapi aku akan berbaik. Ada orang fitnah kita, jangan difitnah, dimaafkan aja. Itu dicatat di baik. Ini daroh, bukan daroh Pak. Memaafkan orang itu bukan daroh. Berat timbangannya itu. Lah ya, memaafkan orang itu berat timbangannya. Dan seterusnya begitu banyaknya kebaikan kita nggak usah kita pokoknya kita jualan terus berbuat baik terus dicatat terus masuk pengajian sekarang ini dan seterusnya, karena nanti itu rukun iman, bahkan iman kepada hari akhir di mana Allah itu si raja satu-satunya yang akan membalas sekecil-kecilnya dengan maha adil. Gak neng Indonesia atau apa gitu, maka itu kita jadikan kehidupan kita menjadi tenang. Nah ini nanti ada materi tersendiri, Bu, ya. Jadi seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gandeng satu ayat. Hanya kepadamu tok. Aku menyembah. Menyembah itu simbol utamanya. Jadi, rentetan dari menyembah itu ya harus pasrah, harus taat, harus tawakal. Ya, gak mau jendah-jedit sholat begitu, wal berbar selesai babar. Itu bukan menyembah. Menyembah itu karena Allah itu zat segalanya, maha segalanya. Gak ada apa-apanya manusia itu. Kita menyembah, memasrahkan diri, bertakwakal, kita tunduk patuh kepada Allah satu-satunya. Maka kalau dinafikan menjadi disekutukan, itu dosa yang tidak terampuni, jadi syirik, sangat dihindari. Tapi satu gandeng dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ujungnya di mana? Kalau kita semakin tauhidnya semakin tinggi, itu semakin dekat sama Allah. Udah seperti urat leher itu dekat. Kalau sudah dekat, satu-satunya yang kita ini sebagai hamba, ben kita ini sukses, nikmat, hasanah dunia, hasanah akhirat, jaluk sebab Allah itu sangat senang kalau dijaluk. Berdoalah kepadaku, maka aku akan bukan. Seneng, ojo diem. Karena aku njaluk mau apa dewe-dewe. Nabi Sulaiman pengen jauh kerajaan yang tidak terkalahkan, dikasih. Lah Rasul kita ini nggak njaluk kayak Sulaiman, njaluk agar umatnya nanti bisa paling banyak dan bisa diridhoi Allah. Beda. Sampai meninggal pun ya umati. Saking pengennya itu cita-citanya, bukan cita-citanya jadi rojo. Nah, kan beda toh. Allah akan memberikan. Kalau jenengan mau cita-citanya mau apa-apa oleh Allah diberikan. Insya Allah, asalkan kita sungguh-sungguh, jahadunya kena. Waladina jahadu fina, di dalam jalannya, bukan jalan setan.
Wanahdiyanahum subulana, maka Allah akan memberikan jalan-jalan keluar. Nah, jadi jaluk itu perintah Allah, itu jalan hidup. Jangan jaluk ke yang lain, jangan ngemis ke yang lain, ngadok gitu. Allah, tapi kita endorsement-kan hati kita mentokkan dekat sama Allah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sing dijaluk itu Allah ngendikan, kowe ku ojo njaluk materi, njaluk apa-apa, ojo njaluk iwak kasarane ya. Jaluken pancinge sing efektif. Ya. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi hanya kepadamu aku minta pertolongan, itu perintah Allah. Seneng njaluk kepada Allah. Tapi dengan kita harus taat kepada Allah. Jangan menyekutukan. Tapi ditonjolkan tadi kan iya karena butuh. Nah, kemudian apa? Kemudian kita ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang paling gampang, paling lebar, paling cepat. Kayak tol, ya. Siratal mustaqim itu. Duduhno ya Allah. Petunjuk, berikan petunjuk ya Allah. Ini konsep ilmu dimanapun. Aku gak njaluk apa-apa, kasih njaluk ilmu nih. Nah, dengan njaluk ilmu nih dikasih Allah plek itu, Nabi Khidir bisa kemana-mana, bisa ngerti sana, bisa ngerti di sini. Kan ilmu membuat kita menjadi mudah kan gitu kan. Kita kasih ilmu yang namanya Nabi Daud, dikasih ilmu besi diungkuk-ungkuk bisa jadi gitu, gampang. Dan Allah itu kalau ngasih ilmu tidak harus kita belajar secara sunatullah. Karena Allah punya yang namanya ghairi hisab, tanpa hisab. Artinya langsung plek wis ngerti gitu aja. Kayak Nabi Khidir dan sebagainya. Nah, jangan lupa siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan paling cepat, paling gampang untuk apa? Untuk agar kita dapat nikmat. Wis dibuktekne. Ya. Nah, ya karena berdua ya kan stain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini satu paket, satu ayat. Jadi dalam konteks Islam, manajemen menjelaskan orang itu harus didampingi dengan lawannya. Coba tukono aqua sana. Tapi yang gelas ya, ojo yang botol. Maksudnya ngono kan? Kan lebih jelas. Oh, tekone gelas. Nek cuma aqua tok bisa-bisa deh. Lho, njaluk aqua ya onoke botol ya tak tuku botol, padahal njaluke gelas contohnya gitu nggih. Ini ghairi atau lawannya itu memperjelas. Ini ilmu. Kalau kita menasihati ada dua ilmu tadi jelaskan. Dan ini sudah dibuktikan oleh Allah. Bisa dilihat Rasul-Rasul dan sebagainya dapat nikmat, sukses, barokah, penuh nikmat, bahagia. Nikmat itu sesuatu yang dirasakan enak, yang bahagia, yang nyenang nih, neng dunia maupun di akhirat. Bisa berupa anak yang baik, bisa berupa keluarga yang rukun, bisa berupa rezeki makan yang bisa berkembang, bisa apa saja, bisa diberi kesempatan pengajian begini. Itu nikmat. Nikmat itu akan semakin berlimpah kepada kita tembus di akhirat manakala kita belajar memahami, mengimani apa yang dijaluk mendino itu. Apa yang dijaluk mendino tadi itu? Ihdinas siratal mustaqim. Maka di Al-Fatihah umul itu dijawablah di depan ya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu nanti ceritanya panjang, ya. Sudah dijawab bahwa ilmunya itu sajane wis dicepakne mbak Allah, sudah diturunkan lewat Rasul dan Rasul itu sudah melakukan dan akhirnya sukses, yaitu Quran sama hadis. Maka jangan pernah dalam hidup ini semoga sekelasnya lah, pahami maknanya. Di Indonesia ini kan sudah berkembang ngapalnya Quran, bagus. Tapi pahamilah Quran. Ya. Jadikan petunjuk. Hudal lil muttaqin. Muttaqin itu hamba Allah yang paling berkualitas.
karena dia itu menyembah Allah ya karena butuh ya karena nasta'in, akhirnya dia tulus ikhlas, taat dan sebagainya. Jadi kuncinya dari manajemen Al-Fatihah ini ya, sing ganggu, sing gak ketok, keok. Kemudian kita dimudahkan bersama Allah, dengan nama Allah. Kita mensyukuri kepada Allah, terima kasih bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Allah lah segalanya pada kita. Kita akan diberkahkan, dimudahkan. Kemudian Allah memberi contoh bahwa Allah itu punya karakter rahmatan lil alamin. Allah punya karakter yang namanya Rahman Rahim. Dan dia adalah segalanya. Kita akan tunduk suci kepada Allah, tauhid kita, dan kita diperintah oleh Allah dengan cara donga. Nek wis kowe deket sama Allah, donga. Allah itu seneng dan Allah nyanyoh. Donga, tapi jalukmu iku sing paling penting versi Allah, dan versi Allah itu versi segalanya, ya. Itu petunjuk jalan yang lurus. Kalau kita ulaika ala hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu ada cirinya seperti itu ya, kunci-kuncinya itu. Nanti kita bahas. Sayangnya waktunya terbatas. Nanti ya, dibahas di pertemuan yang selanjutnya, okay. Saya kira begitu. Monggo, Mbak Laini, kalau ada pertanyaan lagi. Iya, nanti insya Allah ini sangat dalam sekali ya pembahasan kita tentang manajemen Al-Fatihah. Ternyata dalam 7 butir ayat tadi terdapat beribu-ribu hikmah. Nah, ini kalau saya intisarikan atau saya simpulkan di sini, kunci dari manajemen Al-Fatihah tadi yang pertama adalah kalau kita sering mengamalkan Al-Fatihah, yang ganggu-ganggu keok, mantan ya. Terus kemudian segala ikhtiar kita dimudahkan. Terus yang ketiga adalah karakter Allah itu adalah rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir kita diperintahkan untuk berdoa, maka Allah Maha Pengabul, kayak gitu. Ya, dan ujung-ujungnya kita dapat nikmat, bukan dapat murka dan dapat kesesatan. Kita dapat nikmat. Dunia akhirat, sehingga Allah memberikan suatu doa hasanah dunia, hasanah akhirat. Ini ringkesan Quran itu ada di jalan hidup seperti itu. Coba renungi, lakukanlah. Nek bingung apa-apa itu kayak seperti Bu Inung tadi tanya seperti itu. Insya Allah cahaya masuk. Terus moro-moro paham. Wes iki aku ragu-ragu kata share kayak seperti ibu kita ini tadi gitu, ya. Okay. Saya kira demikian. Sudah sampun ya Ibu? Yeah. Sudah puas ya. Nanti kalau belum puas kita sambung di pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan diimani terus kemudian dijalankan. Sebab kalau iman di dada kayak Nabi Daud, senganu cuma puluhan orang, dia tetap akan ngendikan sama Allah. Berapa banyak musuh yang besar-besar kalah sama yang kecil. Bukan malah wedi, bar di sungai. Nah, akhirnya kan Daud sendiri malah bisa ngetapel rajanya dan menang. Jadi seperti itu. Iman itu harus kita latih untuk kokoh. Dari situlah kita semangat banget tanpa diminta, tanpa dipaksa, tanpa dikasih duit, karena itu tumbuh dari inner power kita, dari hati nurani kita. Ngaten kemawon. Waktunya sudah habis. Matur suwun sangat, waktunya mepet, jadi nggak mungkin semuanya bisa dibahas. Ngaten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nelin RA bisa membersamai jamaah manajemen Islam di Kafa Center ini. Saksikan terus manajemen Islam hanya di Lingkar TV. Saya Nelin RA beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.